Halo teman-teman, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga di momen ini kalian sedang dalam keadaan yang cukup tenang atau setidaknya sedang berusaha untuk tetap bertahan. Terima kasih ya sudah kembali di episode kelima e-course kali ini. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola emosi secara sadar, bukan dengan menekan, bukan dengan menghindari, tapi dengan memahami dan meresponnya secara lebih bijak. Kini, di episode kelima ini, kita akan melangkah ke tahap yang lebih dalam dan praktis. Nah, fokus kita nih udah bukan hanya sekadar mengenali emosi, melainkan bagaimana kita bisa secara sadar menenangkan, mengolah, dan mengekspresikan emosi itu dengan cara yang sehat dan konstruktif. Terutama ketika emosi itu sangat kuat dan situasi yang kita hadapi terasa tidak sesuai harapan. Nah, mengapa sih ini penting? Karena disinilah keterampilan pengelolaan emosi diuji dalam realitas sehari-hari. Saat kita merasa lelah, tertekan, salah memahami, atau tengah berhadapan dengan konflik-konflik, kemampuan ini menjadi penentu apakah kita bisa tetap stabil, membuat keputusan bijak, dan menjaga hubungan baik dengan diri sendiri dan orang lain. Nah, mengenali emosi saja sudah baik, tapi di sini kita naik level menjadi kesadaran diri yang lebih maju. Ini bukan sekadar mengenali perasaan, aku sedang marah, atau aku cemas. Tapi, belajar membaca sinyal-sinyal awal dari emosi yang muncul. Nah, sinyal ini bisa sangat halus, seperti ketegangan otot yang samar, napas yang berubah, pikiran yang mulai berlari, atau rasa gelisah di perut. Setiap orang memiliki pola emosional yang unik dan khas. Misalnya, ada orang yang sebelum marah, tubuhnya terasa tegang, dan rahangnya mengeras. Ada juga yang pikirannya tiba-tiba penuh asumsi negatif sebelum kecemasan muncul. Dengan kesadaran diri yang matang, kita bisa mampu nih kayak mengenali pola-pola ini yang lebih cepat. Kayak semakin cepat kita menyadari sinyal tersebut, semakin besar juga peluang kita untuk mengelola emosi dengan cara yang lebih tenang dan terkontrol sebelum emosi itu meledak dan sulit dikendalikan. Nah, selain itu, kesadaran diri juga mengajarkan kita untuk memisahkan antara emosi yang dirasakan dengan identitas diri. Misalnya, ketika kita marah, kita tidak otomatis adalah orang yang pemarah. Atau ketika merasa cemas, bukan berarti kita orang yang lemah loh. Emosi adalah pengalaman yang bersifat sementara dan alami, bukan label yang menempel pada siapa kita. Nah, pemahaman ini sangat penting karena membantu mengurangi beban psikologis dan menghindarkan kita dari perasaan malu atau takut atas emosi yang muncul. Oke, di sini saya ada sedikit refleksi singkat untuk para penonton. Mohon luangkan waktu sejenak dan pikirkan apa tanda paling awal yang biasanya kamu rasakan, baik di tubuh maupun pikiran. Jadi kayak ketika emosi mulai meningkat gitu loh. Nah, apakah detak jantungmu mulai cepat gitu kayak berdetaknya, atau otot menjadi tegang, atau mungkin pikiran mulai kemana-mana. Nah, setelah emosi berhasil kita sadari, tantangan berikutnya adalah gimana sih agar kita tidak tenggelam dan terbawa arus emosi tersebut secara otomatis. Disinilah mindfulness berperan sebagai alat penting untuk menciptakan jeda sadar. Nah, mindfulness secara sederhana adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya pada saat ini, menyadari apa yang sedang terjadi dalam dan sekitar kita tanpa menghakimi atau menolak. Jadi, kayak ketika emosi intens muncul, sistem saraf kita tuh biasanya bereaksi dengan respon fight, flight, or freeze. Nah, terkadang tuh napas jadi kayak pendek, otot menegang, pikiran penuh, kayak dengan kekhawatiran atau kemarahan. Nah, mindfulness ini mengajarkan kita untuk mengenali respon ini tanpa panik dan mengarahkan perhatian kembali ke momen saat ini. Jadi, salah satu teknik mindfulness yang sangat efektif adalah pernapasan sadar.
Dengan memfokuskan perhatian pada napas, kita mengirimkan sinyal ke otak dan tubuh bahwa situasi ini masih aman loh. Dan perlahan ketegangan biasanya mulai berkurang. Misalnya ya, kayak kita bisa mengambil napas dalam perlahan melalui hidung, menahan sejenak, lalu menghembuskan perlahan melalui mulut. Nah, teknik ini membantu menenangkan sistem saraf otonom dan mengurangi kecemasan. Yang penting diingat, mindfulness bukan tentang memaksa diri untuk menenangkan emosi atau menghilangkan rasa tidak nyaman secara paksa. Sebaliknya, mindfulness adalah tentang menerima apa adanya, termasuk emosi yang sedang naik tanpa penilaian. Nah, penerimaan ini membuka ruang bagi emosi untuk mereda dengan alami, karena kita tidak melawan atau menghindarinya. Jadi, semakin kita cepat melatih mindfulness, jeda sadar ini akan semakin cepat muncul dan kita bisa merespon emosi dengan cara yang lebih bijak dan tidak reaktif. Nah, seringkali kita memiliki kecenderungan untuk menghindari emosi negatif, entah dengan cara menekan, memendam, atau mengalihkan perhatian secara berlebihan. Misalnya, sibuk dengan gadget, makan berlebihan, atau menghindari situasi yang memicu emosi. Ada juga yang melampiaskan emosi secara impulsif, yang akhirnya menimbulkan masalah baru. Namun, regulasi emosi mengajarkan cara yang berbeda, bukan menghindari atau menekan emosi, tapi menghadapi dengan sadar. Kita belajar memahami fungsi dan pesan di balik emosi tersebut. Misalnya, kemarahan bisa jadi sinyal bahwa ada batasan kita yang dilanggar. Atau kecemasan bisa menjadi peringatan untuk lebih berhati-hati. Nah, menghadapi emosi bukan berarti membiarkannya menguasai perilaku kita, tapi memberi ruang bagi emosi tersebut untuk ada, sambil tetap mengendalikan tindakan yang kita ambil. Disinilah mindfulness dan relaksasi menjadi fondasi yang memungkinkan kita berada dalam kondisi stabil, tidak terlalu terseret emosi, tetapi juga tidak memaksa dan menekan. Dengan regulasi emosi yang baik, kita bisa merespon situasi secara sadar dan adaptif tanpa terjebak dalam pola reaktif yang merugikan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Nah, ketika emosi sudah lebih tenang, kita dapat mengarahkan perhatian pada pikiran yang muncul bersamaan dengan emosi tersebut. Reappraisal kognitif adalah proses aktif mengubah cara kita memaknai situasi yang memicu emosi negatif. Kita semua pasti pernah mengalami pikiran otomatis negatif yang datang tanpa diundang gak sih? Kayak menyalahkan diri sendiri, menganggap sesuatu sebagai kegagalan total, atau ngebayangin skenario terburuk. Nah, pikiran-pikiran ini sebenarnya bukan fakta loh, melainkan interpretasi subjektif yang bisa saja salah atau terlalu sempit. Nah, dengan reappraisal, kita belajar untuk menilai kembali situasi tersebut dengan sudut pandang yang lebih seimbang dan adaptif. Misalnya, daripada berpikir, aku gagal total deh, kita bisa mengganti dengan, aku belum berhasil nih kali ini, tapi kayaknya di kesempatan belajar, aku bisa deh. Oke. Nah, dengan perubahan makna ini, intensitas emosi negatif menurun, dan kita menjadi lebih siap mengambil langkah konstruktif. Nah, keterampilan ini erat kaitannya dengan kecerdasan emosi. Kemampuan memahami dan mengolah emosi secara efektif, di mana semakin tinggi kecerdasan emosi kita, semakin fleksibel dan kreatif kita dalam respon tekanan emosional. Dan semakin kita mengubah interpretasi yang merugikan menjadi pembelajaran. Nah, mengelola emosi tidak cukup hanya untuk diri sendiri. Kemampuan mengekspresikan emosi secara sehat juga sangat penting loh agar hubungan interpersonal tetap harmonis. Nah, emosi yang tidak diungkapkan atau disembunyikan seringkali menjadi sumber konflik tersembunyi atau jarak emosional antara kita dengan orang lain. Namun, menyampaikan emosi secara salah
misalnya dengan cara menyerang, menyalahkan, atau mengkritik secara tajam, justru memperburuk situasi dan bisa merusak hubungan. Nah, disinilah komunikasi efektif berperan. Kita bisa belajar menyampaikan perasaan dan kebutuhan dengan bahasa yang fokus pada pengalaman diri sendiri, tanpa menuduh atau menyalahkan pihak lain. Kayak contohnya nih ya, kalian bisa menggunakan kalimat, aku merasa, titik-titik, atau ketika kamu, titik-titik, daripada kamu selalu, sehingga orang lain tidak merasa diserang atau lebih mudah menerima pesan kita. Nah, komunikasi yang sehat memungkinkan emosi menjadi alat untuk membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan ruang aman bagi dialog. Ini juga membantu menyalurkan energi emosi ke arah yang konstruktif, bukan destruktif. Dalam episode ini, kita menyadari bahwa mengelola emosi adalah proses berlapis dan terintegrasi. Dimulai dari kesadaran diri yang mendalam, diikuti oleh latihan mindfulness untuk menciptakan jeda sadar, kemudian regulasi emosi yang menghadapi tanpa menghindar, reappraisal kognitif untuk mengubah makna emosi, dan diakhiri dengan komunikasi efektif untuk mengekspresikan emosi secara sehat. Nah, setiap keterampilan saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Latihan konsisten akan membuat kita tidak hanya mampu menghadapi emosi negatif, tetapi juga membangun respon yang lebih bijak, adaptif, dan konstruktif dalam berbagai situasi loh. Nah, kesejahteraan mental bukan berarti hidup tanpa emosi negatif, melainkan kemampuan untuk bereaksi secara sehat dengan berbagai emosi, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang lebih stabil, bermakna, dan penuh kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Bye-bye. Kembali lagi di episode selanjutnya.